Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Shalom. Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah doa malam kita pada hari ini. Dengan hormat mohon Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya supaya suara yang terdengar kualitasnya jauh lebih baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Kami akan bersama-sama berdoa, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami juga saling mendukung, saling mendoakan, dan kami percaya dalam ibadah doa ini, mujizat Tuhan dinyatakan. Sebelum kami mulai ibadah ini, kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan dan kuduskanlah kami. Peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati, semua berjalan dengan baik dan normal, sehingga ibadah doa ini dapat menjadi berkat, baik bagi kami, juga bagi nanti saudara-saudara kami yang akan mengikuti melalui tayangan YouTube. Terima kasih Bapa dan para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Roh Kudus terus memampukan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah doa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Mas Yanto. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah doa malam melalui Zoom meeting. Bersyukur atas lawatan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, karena Allah kita, Tuhan Yesus yang setia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, namun tangan Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita. Dan kita tiba saatnya diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama kita akan memuji muliakan nama Tuhan Yesus, memberikan persembahan lewat ucapan syukur, puji-pujian pada malam hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus, Allahku yang setia.
Bapak Ibu dan Saudara, itulah Allah kita yang setia, selalu menemani kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kesusahan, baik itu dalam kesenangan. Tuhan Yesus selalu setia kepada kita. Bersama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita akan memuji, muliakan nama Tuhan kembali. Kita meyakini saat ini firman Tuhan sungguh berkuasa atas kita, memberi kemenangan kita di dalam kita, melalui suatu pencobaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan selalu bertindak, Tuhan selalu campur tangan, terlebih Tuhan selalu memberikan mujizat kepada kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan, ku yakin Tuhan berfirman saat ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur
percaya bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan sekarang ini, sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi kami boleh sehati, sepakat memuji Tuhan, berdoa, dan hendak menyambut firman-Mu dalam ibadah doa malam. Ini juga adalah karena berkat dan mukjizat Tuhan saja. Memberi kami semuanya kesehatan, memberi kami semua kegembiraan, menganugerahi tiap-tiap anak-Mu kesetiaan untuk terus tekun berjaga-jaga dan berdoa. Sebab hanya dengan demikian Tuhan, bagaikan ranting yang tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar itu, dapat hidup dan beroleh kekuatan, bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapakku, terimalah puji-pujian kami, dan juga memberkati hamba-Mu, Mas Yanto, suami istri dalam pelayanan puji-pujian ini, dan pada waktunya nanti mengurapi dengan Roh Kudus, Bapak Petrus Supriyanto yang tidak menyampaikan renungan firman Allah. Namun kami sehati berdoa lebih dulu Bapa, mohon kekuatan iman, penghiburan Roh Kudus untuk keluarga besar GBS di Wonorejo Gang 2, karena gembala sidangnya Bapak Pendeta Losong Id telah Tuhan panggil pulang ke surga. Baik anak-anak, mantu, cucu, dan seluruh jemaat Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Dan pemakaman besok siang, kiranya juga Tuhan memakai para hamba-Mu yang melayani, dan keluarga dengan segenap hati oleh karena keyakinan iman melewati duka itu dengan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati saat ini untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Suara manusia terbatas, tapi suara Tuhan itu kudus dan berkuasa. Roh-Mu bekerja leluasa, menembus hati, pikiran kami semua, dan menguatkan iman, meneguhkan pengharapan, dan membuat hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, renungan firman Allah malam ini akan disampaikan oleh Bapak Petrus Supriyanto. Untuk itu saya persilahkan Pak Petrus untuk. Terima kasih Bapak. Ya. Shalom. Shalom. Selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian, semuanya diberkati Tuhan. Jika malam hari ini kita boleh bergabung dalam Zoom meeting ini dengan ibadah doa, ini ada semata karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan biarlah kita malam hari ini belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan yang ada di dalam, mari kita baca bersama kitab Yesaya pasal 43. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ataupun mendengar dalam setiap pengadilan
Maka di situ kita melihat ada banyak fungsi-fungsi. Mereka diantaranya adalah ada hakim, kemudian ada panitera, bahkan ada jaksa, kemudian kemudian pengacara dari terdakwa itu sendiri, dan diantara sekaliannya yang menjadi fungsi-fungsi saat itu ketika ada pengadilan itu, yang tidak kalah pentingnya adalah seorang saksi. Jadi saksi-saksi yang diantara pada saat pengadilan itu diadakan atau terjadi. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan, dan di sini firman Tuhan disebutkan, kamu inilah saksi-saksiku. Nah, artinya bahwa dengan firman Tuhan ini maka tema renungannya akan saya sampaikan malam hari adalah perintah untuk bersaksi. Nah, pertanyaannya, kenapa saya mengambil judul perintah untuk bersaksi? Karena di sini sangat jelas sekali tadi di awal dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Nah, artinya bahwa kita semua adalah saksi-saksi dari Allah. Kita orang percaya adalah menjadi saksi dari kebenaran. Artinya bahwa kalau kita menjadi saksi kebenaran, supaya apa? Setidaknya kembali kalau dalam ilustrasi di awal tadi, kalau seorang saksi, dia bisa membuat terdakwa itu lebih berat ataupun meringankan dari terdakwa itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita dipilih menjadi saksi-saksi Allah, saksi-saksi Tuhan, maka jelas kita bukan membawa orang berdosa itu semakin berdosa, semakin dihukum, tidak, tapi supaya ada pertobatan sehingga segala dosanya itu bisa diampuni. Nah, paling tidak di dalam keberadaan kita, di dalam kehidupan orang percaya, dalam kekristenan, kita sebagai saksi-saksi Kristus, nah tentunya ada satu proses. Kenapa kita menjadi saksi-saksinya? Kenapa di awal tadi dikatakan kita dipilih menjadi saksinya? Nah, paling tidak di awal tadi sudah dari proses pemilihan itu, setidaknya kita adalah menjadi proses saksi pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Nah, di dalam ayat 10 tadi dikatakan, dan hambaku yang telah kupilih. Artinya kita sebentar saya kembali ke dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita sudah sangat populer sekali karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Nah, tentunya semuanya mendengar bahwa siapa Yesus itu. Siapa Yesus Kristus itu. Semua mendengar, dunia mendengar. Maka tidak salah kalau di dalam, maka sangat bagus sekali kalau Yohanes 3:16 tadi menjadi satu kerinduan bagi kita. Nah, kembali pada ayat firman Tuhan, kita dipilih bukan karena keberadaan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kemampuan kita untuk bicara lebih banyak, bukan dan sebagainya. Tapi kita dipilih karena apa? Kita mendengar panggilan Tuhan dan kita merespon panggilan itu. Nah, memang Allah memilih orang-orang untuk menjadi saksi-saksinya. Tapi banyak yang tidak mendengar, banyak yang mendengar tapi tidak mau merespon. Dan puji Tuhan kalau kita di sini seperti pada malam hari ini dan saudara-saudara kita yang seiman itu mendengar dan mau menerima merespon panggilan itu. Sehingga apa? Kita menjadi pilihannya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita
pahami bagaimana ketika Simon Petrus itu dipilih. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Saya bacakan Lukas pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus, Yohanes dan anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, kalau kita berpikir secara logika, Simon Petrus itu siapa? Simon itu siapa? Dia hanya seorang penjala ikan. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan panggil. Tentunya kalau penjala ikan, kita bisa melihat di sekitar kita bagaimana pola pikir dan bagaimana kekerasan kehidupan. Namun Tuhan tidak melihat siapa dia, siapa kita, tapi di sini Tuhan melihat hati kita. Tuhan percaya bahwa kita mau merespon panggilan Tuhan. Ini saudara. Jadi ketika Simon mengatakan, "Siapakah aku ini orang berdosa?" Maka Tuhan bilang, "Engkau adalah akan menjadi saksiku dan engkau akan menjadi penjala ikan." Nah, dan itu Simon merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, demikian juga dengan Saulus, betapa jahatnya Saulus. Namun Saulus dalam proses untuk menjadi utusannya, dia pun dibanding Simon, Saulus kurang apa? Dia untuk melakukan ibadah dalam Taurat Musa, dalam Taurat itu dia tidak ada yang kekurangan satupun. Bahkan dia secara akademis dia punya tingkatan yang sangat tinggi. Nah, ini satu perbandingan bahwa Tuhan tidak memilih siapa dia, siapa kita, siapa semuanya. Tapi Tuhan memilih siapa yang mau merespon panggilan Tuhan. Nah, saya membaca firman yang disampaikan Bapak di chat WA tadi pagi. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, artinya bahwa kita proses pemanggilan Tuhan dari pribadi kita, orang percaya yang saat ini kita bersatu di dalam ibadah doa malam dalam Zoom meeting ini, itu bukan secara kebetulan, tapi Tuhan melihat sesungguhnya hati kita itu seperti apa. Kita mau merespon, dan kita bukan menjadi, dalam hal ini bukan kita yang memilih, tapi kitalah yang dipilih untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji Tuhan. Ini sangat memberkati saya, saudara. Ketika saya sore tadi membaca ulang ayat ini, sungguh saya bersyukur kalau saya adalah satu di antara sekian juta orang di dunia ini yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya. Dan menjadi saksi itu tentu tidak mudah, karena dalam proses kehidupan kita mungkin berbeda-beda di antara kita semua. Secara skup kecil, kita yang ada di Damai Sejahtera, mungkin pemanggilan Tuhan, prosesnya di antara kita semua berbeda. Nah, ini tadi yang pertama adalah proses sebagai saksi yang dipilih Tuhan. Sedangkan selanjutnya proses sebagai saksi yang berkualitas. Masih dalam Yesaya 43 ayat 10 pada kalimat, supaya kamu tahu dan percaya padaku. Nah, ini artinya apa? Supaya kita mengenal. Mengenal, pengertian di sini bukan mengenal. Mungkin kalau tahun 97 saya baru pertama kali beribadah di bulan Agustus, baru pertama kali beribadah di Damai Sejahtera, mungkin saya baru mengenal, baru melihat saudara-saudara yang ada di Jemaat Damai Sejahtera. Mungkin baru melihat, baru mengenal Bapak dan Ibu dan semua yang ada di situ. Namun setelah sekarang tidak lagi mengenal. Mengenal bukan sebagai teman baru, tapi mengenal sebagai lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, karena apa? Karena pengenalan kita sebagai saksi yang berkualitas, di sini kita setiap hari kita diberi makanan secara rohani, yaitu firman Tuhan. Bahkan setiap minggu kita mendengar apa yang kita pahami, kita dengar, kita pahami dalam setiap ibadah minggu di dalam gereja. Nah, bukan itu saja, bahkan banyak hal dalam setiap ibadah-ibadah kita senantiasa diperbarui dan diperbarui. Dan inilah bentuk pengenalan yang berkualitas di dalam Kristus. Di dalam Lukas 24, Injil Lukas 24, Lukas 24 ayatnya yang ke 45. Saya baca mulai 44. Ia, kami Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita bisa membaca ulang nanti bagaimana mereka mengenal gurunya yang selama 3,5 tahun bersama-sama, makan bersama, berdoa bersama, dan melayani, senantiasa mengikuti di belakang Yesus. Tapi apa yang dipahami, mereka seolah-olah tidak memahami siapa dia Yesus itu. Nah, maka ketika di sini dalam Lukas tadi dikatakan, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, karena mereka memahami, melihat, dan mengalami sendiri ketika bersama-sama Yesus, mereka hanya melihat secara jasmani,
oh gurunya ini yang bisa membuat mujizat memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang. Oh gurunya ini bisa membuat mujizat orang buta sejak lahir menjadi celik. Orang yang timpang menjadi bisa berjalan. Bahkan perempuan yang pendarahan 12 tahun pun ketika menjamah jubahnya bisa sembuh. Itu hanya secara jasmani yang mereka lihat, tapi mereka tidak mengenal siapa gurunya atau Yesus itu dalam kehidupan selama 3,5 tahun itu dia bersama-sama. Maka ketika dalam hal ini ketika Tuhan akan naik ke surga, dalam Lukas tadi dikatakan yang membuka pikirannya, maka di situ di ayat selanjutnya dikatakan jangan meninggalkan kota ini sampai aku memperlengkapi engkau dengan kuasa. Nah, artinya bahwa maka ketika para murid ini mengerti apa yang Tuhan pesankan itu bagi mereka di dalam menjadi saksi-saksinya, mengajar kepada banyak orang, terutama di lingkungannya di bangsa Israel. Mereka banyak sekali tantangan, tapi ketika mereka dibukakan pikirannya, maka mereka bisa memahami apa yang dipesankan oleh gurunya. Maka ini menjadi salah satu hal. Pengenalannya semakin memahami bahwa gurunya adalah Yesus Kristus, itu adalah benar, mujizat yang dilakukan itu adalah semata karena kasihnya, semata karena kuasanya. Sehingga bukan hanya melihat secara jasmani, tapi keilahian di dalam Kristus ketika naik ke surga, itu yang menjadi proses dalam kehidupan ketika dia dipilih untuk menjadi saksi yang berkualitas. Nah, demikian juga kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita kalau kita tidak ke gereja hanya sekedar duduk kemudian pulang, bahkan mendengar firman Tuhan pun hanya sekilas-sekilas karena sibuk dengan apa yang kita pegang saat ini. Nah, demikian juga dengan ketika kita dimanapun kita berada, kita sibuk dengan apa yang menjadi kesibukannya, kita tidak meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, untuk memahami firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita yang memilih kita untuk menjadi saksi yang berkualitas. Bagaimana kita menjadi Kristiani berkualitas kalau hal itu tidak pernah kita lakukan. Kita sibuk dengan keberadaan kita, kita repot dengan apa yang menjadi kegiatan kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini yang saya alami sendiri. Ketika saya mulai menyibukkan diri saya untuk melakukan hal-hal yang itu memang menjadi tanggung jawab, tapi seharusnya tanpa menyampaikan firman Tuhan, tanpa mengecilkan arti firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya. Bahkan satu ayat pun ketika saya menjadi pergumulan saya luar biasa. Tuhan tunjukkan, Tuhan bukakan kebenarannya melalui ayat-ayat itu. Dan itu memang bukan satu hal yang mudah. Nah, dari perintah untuk bersaksi tadi, kita sudah memahami di sini proses kita dipilih menjadi saksi-saksi pilihannya itu seperti apa. Kemudian Tuhan menghendaki kita sebagai saksi yang berkualitas. Nah, itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan.
untuk melakukan sesuatu saksi berkualitas, mungkin banyak hal yang harus kita korbankan. Mungkin kita harus mengalami satu kepahitan dalam kehidupan insani kita, dalam hiburan jasmani kita, untuk memperoleh apa? Untuk menjadi saksi-saksi yang berkualitas itu. Artinya menjadi saksi yang bermutu dalam kehidupan kekristenan. Artinya bagaimana kita membuat kehidupan kita pribadi masing-masing itu dibaca orang, dilihat orang, dan dipahami oleh banyak orang. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita untuk menjadi saksi, proses menjadi saksi agar kita hanya fokus kepada Tuhan kita, pada Tuhan kita. Nah, maka di sini dia ayatnya tetap kembali di Yesaya 43 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya Pak, kalau kita sudah melalui tahap sebagai Kristen yang pilihan, saksi-saksi pilihan, kemudian kita diproses kualitas hidup kekristenan kita. Nah, tentunya di sini bagaimana kita supaya hanya fokus pada Tuhan kita, pada Tuhan kita. Nah, maka di sini pada ayat dikatakan, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, di sini kita akan banyak mengerti siapa sesungguhnya Yesus itu. Di dalam sekolah Alkitab malam itu dalam materi kristologi itu yang sering saya baca, itu memang banyak dipahami orang bahwa antara Yesus dan Kristus itu berbeda. Yesus itu manusianya, Kristus itu keilahiannya, Allahnya. Nah, tapi dengan memahami itu, maka di sini kita tahu bahwa mengerti bahwa siapakah Tuhan kita, siapakah Tuhan kita itu. Nah, kalau kita sudah melalui proses seperti itu, seperti ini dalam pemilihannya itu, di sini kita kehidupan kita itu bagaimana kita melihat bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar orang dunia melihat bukan diri kita pribadi sendiri, tapi melihat ada kehidupan, ada Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal yang ke-6, kita membuka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 sampai 9 saya bacakan. Mulai saya 4 saya bacakan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan orang yang berseteru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, aku ini,
Nah, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Nah, ini cerita bagaimana Yesaya dipanggil untuk Tuhan dengan proses yang luar biasa. Nah, seringkali di dalam khotbah minggu seringkali didengar, kita mendengar tidak hanya di kita yang ada di Damai Sejahtera, bahkan di luar pun kita juga sering mendengar, kalau diberkati ya berkatilah aku Tuhan. Kalau ketika tentang utusan, tapi utuslah dia. Artinya apa? Bahwa kalau untuk berkat, saya siap Tuhan. Tapi kalau menjadi utusanmu, jangan aku. Nah, kalau saya sepertinya seperti itu. Nah, tapi di sini Yesaya mengatakan, tadi di ayat 8 dikatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah, artinya bahwa di sini hendaklah kita seperti apa yang di sini dikatakan oleh Yesaya. Nah, artinya bahwa kita siap untuk meninggalkan zona nyaman kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan dalam arti kita meninggalkan keluarga kita kemudian pergi tanpa kembali, tidak seperti itu. Tapi paling tidak kita zona nyaman, kesibukan kita, apa yang menjadi kegiatan kita ketika kita sudah tidak dengan dunia, kita sering lupa waktu. Tapi untuk Tuhan 1 minggu sekali, seringkali kekristenan melakukan, besok sajalah, minggu depan juga ada hari Minggu. Nah, contohnya seperti saat ini, ketika daring semua lomba-lomba, lebih enak melalui online daripada tatap muka. Nah, kalau online kita bisa di samping kita bisa ada sandingan kopi atau teh dengan pisang goreng. Toh tidak ketahuan. Toh ketika para hamba Tuhan yang menyampaikan firman atau siapa yang bertugas ujian tidak melihat ketika kita menyeruput teh hangat, kita menyeruput kopi hangat. Nah, bahkan ketika tatap muka diadakan, aku masih takut, aku masih seperti ini, aku masih ini. Nah, tapi kalau untuk kehidupan duniawi, untuk kenyamanan jasmani, apapun dilakukan. Tapi untuk Tuhan, toh ada online, toh ada streaming, toh ada YouTube yang kemarin Bapak singgung, bisa saya lihat besok kalau lupa 1 minggu lagi, kalau lupa 1 tahun lagi, toh YouTube itu bisa dilihat kapan saja. Kan seperti itu. Nah, apakah seperti ini kita mempunyai fokus kehidupan orang percaya kepada Tuhan kita? Nah, kembali kepada kita semuanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, nah, di dalam amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana di situ penyertaannya yang ajaib hingga akhir zaman. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, saudara kasih mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, setidaknya apa yang dilakukan ketika kita diperintah menjadi saksi. Nah, ketika kita diperintah, tentunya kita diperintah, kita dan saksi pun kita melalui proses pemilihan. Bahkan kita diproses untuk menjadi saksi yang berkualitas di hadapan dunia itu seperti apa. Dan kemudian proses bagaimana kita hanya fokus kepada Tuhan kita, pada Tuhan kita yang Maha Agung itu. Nah, di akhir
Firman Tuhan ini saya bacakan dalam Yesaya 10 ayat yang terakhir. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Inilah bukti dari bahwa dialah Alfa dan Omega. Artinya Tuhan ada sebelum dunia ada. Bahkan dia tetap ada ketika dunia sudah tidak ada. Nah, kiranya renungan firman malam hari ini menjadikan kita semakin hari semakin setia, semakin dan semakin fokus kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati melalui renungan ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan, mari kita berdoa sesuai dengan renungan firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya kita tidak hanya dipilih untuk diselamatkan, tetapi juga dipilih untuk menjadi saksi. Dan kita pasti akan menjadi saksi yang berkualitas jikalau hati pikiran kita terbuka, paham tentang firman Allah, fokus kepada Yesus. Allah adalah juru selamat, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak berubah. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita masing-masing sudah sungguh-sungguh dari saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia ini. Amin. Mari kita sejenak berdoa pribadi, merespon pemberitaan firman Allah malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa masing-masing kami anak-anak-Mu, Tuhan sudah pilih untuk diutus menjadi saksi Kristus. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap perilaku kami, orang lain melihat Yesus di dalam dan melalui kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Bapa, oleh terang firman Allah dan pimpinan Roh Kudus, tariklah kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan Yesus, semakin mengenal, tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti dan paham, tetapi memiliki persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Memberkati Pak Petrus yang telah menyampaikan renungan firman Allah malam ini, tambahkan karunia-Mu agar terus Tuhan pakai bersama bapak-bapak yang lain untuk memberitakan firman Allah, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapak Ibu, mari kita sehati berdoa untuk pembangunan, yaitu membangun lagi kantor dan gudang, direhab, direnovasi, dan kiranya Tuhan menolong pihak kontraktor dan tukang-tukang yang mengerjakan. Tuhan juga kiranya terus memberkati kita semua, sehingga kebutuhan untuk itu tercukupi pada waktunya. Kita bersyukur melalui renovasi dan pembuatan ini menjadi semacam kado syukur kita untuk Natal tahun ini, ditandai dengan kantor dan pembangunan gudang di samping gereja. Terus juga berdoa, saudara-saudara, untuk peringatan Natal Desember nanti, sekalipun penyebaran virus COVID-19 ini sudah melandai, pandemi sepertinya semakin menurun, tetapi kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Sebab itu kita menahan diri untuk peringatan Natal yang akan datang. Kita tidak menyelenggarakan perayaan, tetapi ibadah-ibadah.
Mari kita doakan bersama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, tempat kami ibadah, gedung gereja ini milik Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Sehingga jikalau menandai Natal tahun ini, kami hendak merenovasi kantor dan membangun gudang di atasnya yang ada di sayap barat dari gereja, dan sudah dimulai sejak kemarin persiapannya. Tuhan, kami bersyukur untuk segenap jemaat-Mu yang tiap-tiap minggu telah memberikan persembahannya khusus untuk pembangunan, untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana ibadah. Sepanjang pandemi ini ya Bapak, persembahan dikumpulkan dan dapat kami pergunakan cukup untuk perbaikan dan penambahan fasilitas gereja yang kami butuhkan. Memberkati PT Wahana dipimpin oleh Saudara Angki sebagai kontraktor, memberkati tukang-tukang yang mengerjakan. Pekan ini masih persiapan dan besok Senin pengerjaan itu sendiri dimulai sepenuhnya. Tuhan yang memulai perkara yang baik di antara kami akan meneruskan sampai selesai. Melindungi, memberkati tukang-tukang yang mengerjakan. Memberkati limpah jemaat-Mu semuanya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan peringatan Natal tahun ini. Kami masih menahan diri untuk tidak lalai karena pandemi sebetulnya belum lewat. Karenanya kalau Tuhan izinkan, kami hanya hendak memperingatinya dengan menyelenggarakan ibadah dengan sakramen perjamuan kudus pada peringatan Natal yang akan datang. Dan kami tandai dengan perbaikan dan penambahan sarana ibadah dengan kantor maupun gudang di atasnya. Terima kasih Bapak di surga. Mulai besok Minggu, persembahan khusus dengan amplop hijau akan kami peruntukkan bagi Natal yang akan datang. Terus memberkati segenap jemaat-Mu, memberkati kami semua, memberkati dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, dengan keberhasilan dan keberuntungan, dengan kelancaran dalam pekerjaan dan usaha, dan seperti para Majus, kami membawa persembahan kami, apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu mur, tidak sama satu sama lain, tetapi kami serahkan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapakku, dan bila nanti pada waktunya kami hamba-Mu hendak menetapkan, meminta beberapa bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjadi panitia Natal, walaupun tidak diselenggarakan perayaan, Tuhan kiranya memberkati, utamanya untuk dekorasi, untuk pengadaan souvenir, dan hal-hal lain yang diperlukan. Tuhan menolong, memberikan kepada kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan atau anak-anak muda, untuk mengambil bagian dalam peringatan Natal ini. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengangkat tangan untuk pasangan-pasangan suami istri, untuk keluarga-keluarga, untuk jemaat-Mu yang malam ini bergabung dalam ibadah doa malam. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kabulkanlah doa permohonan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang diadukan dan apa yang diajukan, Tuhan jawab, Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak dan rancangan yang kekal. Kami berdoa penuh syukur untuk kesembuhan Bapak Sri Margo. Kami berdoa dan bersyukur untuk kesembuhan Oma Handayani, mamah dari Nyonya Pak Lingling. Kami berdoa dan bersyukur untuk Oma Aminah, mamah dari Bapak Ajon. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah,
Tuhan sembuhkan. Jikalau masih ada sisa-sisa penyakit yang tidak mengganggu, apakah virus, apakah bakteri, apakah gagal fungsi apapun, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kelompok KB3 Bethlehem Bethesda, di mana besok hari Jumat dan Sabtu akan menyelenggarakan ibadah rekreasi di Trawas, perjalanan berangkat maupun pulangnya selama di Trawas dalam kebersamaan Tuhan lindungi untuk tetap disiplin dan taat kepada protokol kesehatan, saling menjaga, saling melindungi. Kami juga berdoa untuk persekutuan-persekutuan ibadah kelompok-kelompok yang sudah mulai berjalan, di mana Selasa kemarin KB3 Ebenezer telah bersekutu menyembah Tuhan. Besok Selasa KB3 Rehoboth juga akan menyelenggarakan persekutuan ibadah. Tanggal 19 kaum wanita akan beribadah dan bersyukur untuk ulang tahun ke-29. Kaum pria pada tanggal 25 juga akan beribadah. Tuhan memberkati. Kami semua jemaat damai sejahtera bangkit serentak dalam semangat dan ketaatan untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kami terus berdoa untuk kota kami Surabaya, berdoa untuk wilayah Jawa Timur, berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan lindungi, Tuhan berkati kesehatannya dan juga hikmat kebijaksanaannya. Tuhan memberkati menteri-menteri yang telah dilantik dan menjadi pembantu Presiden, memberkati ketua-ketua lembaga tinggi negara maupun kepala-kepala badan-badan nasional dan di daerah, memberkati dokter dan tenaga medis yang lain, memberkati rumah sakit dan fasilitas kesehatan, memberkati program pemerintah untuk mempercepat pemerataan vaksinasi, baik vaksinasi kedua maupun juga nanti pada waktunya booster untuk vaksinasi ketiga. Karena yang telah menerima vaksinasi sejak bulan Maret yang lalu justru kaum lansia, dan masa kekuatan vaksin itu melemah setelah 6 bulan. Karenanya Tuhan tolong para lansia dimanapun, kami juga para usia emas, jemaat damai sejahtera yang sudah mengikuti vaksin lebih dari 6 bulan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Memberkati pemerintah sehingga vaksin ini segera dapat diselenggarakan, baik vaksin pertama, kedua yang akan mulai menyasar anak-anak di bawah 12 tahun maupun nanti vaksin ketiga sebagai booster untuk kami semua warga Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan malam ini Tuhan beri kami tidur yang nyenyak, dan sehati kami mensyukuri dan meyakini, mensyukuri sepanjang hari ini dan hari-hari yang lewat, meyakini hari esok dan hari-hari yang mendatang, sebagaimana Tuhan firmankan dalam Mazmur pasal 23. Bapak Ibu Saudara, sejauh Bapak Ibu bisa ingat, mari kita ucapkan kata-kata iman sesuai firman Allah dari kitab Mazmur pasal 23. Atau Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang tidak saya katakan Mazmur ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyatakan keyakinan iman kami. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak kekurangan suatu pun. Engkau membaringkan aku di padang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh
karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan hidangan di depan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak, dan selalu dan pialaku penuh melimpah, dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidup kami, sebab kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Engkau Allah yang Maha Besar, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya, Tuhan limpahkan atas kami semua. Anak-anak-Mu dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan, dan hari depan kami semua segenap jemaat damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati Bapak Ibu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas Bapak Ibu Saudara dan bagi seisi rumahmu anugerah Bapa yang mulia, damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dan kasih karunia Kristus serta pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita menyanyi, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Mas Yanto, Mbak Christine, Pak Petrus.